Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Kali ini ada Bang Ren ditemani sama Kak Esther, guru Siregar. Nah, Kak Esther ini adalah salah satu guru sekolah minggu di kampung Bang Ren, tepatnya di GKPI Saroha Dolok Sanggul. Nah, dikarenakan pandemi COVID-19 belum berakhir, jadi kita kan belum bisa mengikuti ibadah di gereja. Jadi kita hanya bisa mengikuti ibadah secara online. Nah, walaupun demikian, kita harus tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Di sini Bang Ren sama Kak Esther ingin mengajak adik-adik sekolah minggu bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi Dari Terbit Matahari. Kak Esther tahu nggak lagunya itu? Tahu dong, Bang. Nah, Kak Esther tahu lagunya. Bang Ren juga udah sering menyanyikan lagu tersebut bersama adik-adik sekolah minggu dulu di Jakarta. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu Bang Ren ajak untuk berdiri untuk lebih semangat bernyanyi. Dari terbit matahari Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik sekolah minggu lalu kan ada ayat hafalan. Siapa yang hafal? Ayo, Bang Ren harap adik-adik sekolah minggu menghafalnya. Kali ini kita akan mendengarkan ayat hafalan yang dibawakan oleh kelas tengah. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Baiklah adik-adik sekolah minggu, tadi kita telah mendengarkan ayat hafalan minggu kemarin. Nah, ayat hafalan buat minggu ini pasti ada dong. Bang Ren harap adik-adik sekolah minggu menghafalnya. Semua membuka Alkitab. Ayat hafalan buat minggu ini terambil dari Efesus 6 ayat 1. Bang Ren akan bacakan buat kita semua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Singkat banget nih ayat hafalan. Jadi Bang Ren harap adik-adik sekolah minggu harus menghafalnya. Nah, untuk menghafal ayat hafalan minggu ini ada cara simpel nih adik-adik sekolah minggu. Jadi ayat hafalan itu bisa kita jadikan lagu. Bang Ren akan coba untuk menyanyikannya, adik-adik sekolah minggu di rumah dapat menirukannya. Musik. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Baiklah adik-adik sekolah minggu, mari kita coba satu kali lagi ya. Musik. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di
Gimana? Gampang kan adik-adik sekolah minggu? Oke. Minggu depan Bang Ren harap bisa dinyanyikan oleh adik-adik sekolah minggu. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta nanti, kita terlebih dahulu bernyanyi satu lagu lagi yang berjudul Yesus Pokok. Adik-adik sekolah minggu, Bang Ren undang untuk berdiri dan membuat gerakannya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan kau cintanya. Yesus cintaku, ku cintakan kau cintanya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Salam adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan khotbah pada minggu hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucapkan kehadirat-Mu. Engkau memberi kesehatan, napas, kehidupan, dan berkat. Terlebih buat anak-anak kami Sekolah Minggu GKP Yogyakarta yang pada saat ini boleh mengikuti ibadah Sekolah Minggu secara online dari rumah mereka masing-masing. Tuhan tetap memelihara, menjagai, dan memberikan sukacita kepada kami semua, terlebih kepada anak-anak kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami serta melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari persiapkan Alkitab kita ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta. Firman Tuhan menjadi renungan ataupun nas khotbah untuk kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Amsal. Di dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Udah dapat adik-adik? Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah dapat, coba diperhatikan Alkitabnya masing-masing. Bapak Pendeta akan membacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kabarnya di rumah? Tetap sehat adik-adik ya, menjaga kesehatan karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tetap bersukacita, tetap belajar, dan tetap mendengarkan nasihat daripada orang tua. Sesuai dengan tema minggu kita pada hari ini, yaitu supaya kita mendengarkan
didikan. Mengapa kita harus mendengarkan didikan, adik-adik? Karena didikan itu penting bagi kehidupan adik-adik. Orang yang mendengarkan didikan orang tuanya atau gurunya, pasti dia nanti ke depannya akan menjadi orang yang sukses, ya. Akan menjadi orang yang berhasil, akan diberkati oleh Tuhan. Karena orang tua adalah Allah yang kelihatan. Siapa yang mendengarkan nasihat orang tua, pasti dia juga akan mendengarkan nasihat Tuhan di dalam kehidupannya. Siapa yang mendengarkan nasihat gurunya, siapa yang mendengarkan didikan gurunya, maka dia akan memiliki masa depan yang baik. Karena didikan, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selalu membuat kita untuk memahami hal-hal yang baik, ataupun bekal bagi kita ataupun bagi adik-adik untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini Raja Salomo mengajarkan kepada kita, ya, kepada anak-anak, kepada adik-adik, kepada seluruh orang yang percaya, supaya mendengarkan didikan orang tua, orang yang lebih tua, guru, ya. Terlebih didikan daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Adik-adik tahu tidak siapa itu Raja Salomo? Iya, Raja Salomo adalah anak daripada Raja Daud. Mengapa Raja Salomo berhasil, adik-adik? Menjadi orang yang berhikmat, ya, menjadi orang yang sukses, menjadi seorang raja yang dibanggakan. Karena pertama-tama dia mendengarkan didikan dan ajaran ayahnya, yaitu Daud. Dia memiliki hikmat, dia memiliki pengetahuan. Siapa yang memberi? Yaitu Tuhan. Ya. Meskipun Raja Salomo tidak meminta kekayaan, ya, meskipun Raja Salomo tidak meminta harta, tetapi apa yang diminta oleh Raja Salomo yaitu hikmat, pengetahuan yang daripada Tuhan, supaya dia bisa memimpin bangsa Israel. Oleh sebab itu, meskipun Raja Salomo orang yang berhikmat, orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang kaya, tetapi dia tidak sombong, ya. Dia rendah hati, dia meminta pertolongan Tuhan, dia meminta hikmat yang daripada Tuhan supaya bisa menimbang perkara mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik, ya, ketika orang tua mendidik adik-adik, ya, ketika orang tua menasehati adik-adik, ketika orang tua mengajari adik-adik, maka adik-adik harus menerimanya dengan sukacita, ya. Jangan kalau dididik atau dinasehati oleh orang tua atau guru tidak mau mendengar, ya, cuek, acuh, ataupun tidak peduli dengan didikan atau dengan nasihat orang tua. Maka kalau kita melawan nasihat orang tua, didikan orang tua, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita tidak punya masa depan yang cerah, ya. Kita tidak punya kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Tetapi orang-orang yang selalu mendengarkan nasihat orang tuanya, didikan orang tuanya, yakin dan percayalah bahwa hidupnya akan berhasil, hidupnya akan sukses, ya. Hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Nah, tentu adik-adik pernah dinasihati orang tua, ya kan, gitu kan. Ya, ada mungkin adik-adik yang tidak mau mendengar, atau ada mungkin adik-adik yang melawan didikan daripada orang tua. Nah, itu tidak baik, ya gitu. Siapa yang melawan orang tua berarti juga dia melawan Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah kita mendengarkan nasihat ataupun didikan orang tua. Karena orang tua tidak pernah mengajari yang tidak baik, ya. Orang tua selalu mengajari
yang baik buat anak-anaknya, bagaimana supaya anak-anaknya berhasil, bagaimana supaya anak-anaknya menjadi orang yang baik, bagaimana supaya anak-anaknya nanti kelak berguna bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat, terlebih berguna di hadapan Tuhan. Belajarlah dari Raja Salomo yang senantiasa meminta hikmat dan mendengarkan didikan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita lihat hidupnya adik-adik, dia menjadi raja yang bijaksana, dia menjadi orang yang sukses, dan dia selalu menjadi raja yang didambakan oleh banyak orang karena dia memiliki pengetahuan, karena dia memiliki hikmat. Nah, kalau dinasehati guru-guru sekolah minggu juga ya harus didengarkan. Meskipun saat ini belum bisa beribadah di gereja, tetapi guru-guru sekolah minggu selalu berusaha melaksanakan ibadah, memimpin ibadah meskipun secara online ya. Adik-adik bisa menontonnya di rumah, adik-adik bisa mengikutinya di rumah karena masih pandemi virus COVID-19. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa memberikan kekuatan, memberikan pengajaran kepada kita, terlebih buat adik-adik agar senantiasa mendengarkan didikan orang tua, karena didikan orang tua akan membawa kesuksesan, akan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada minggu hari ini. Biarlah firman-Mu itu mengajari kami, terlebih anak-anak kami sekolah minggu, agar senantiasa mendengarkan didikan orang tua, guru, terlebih mendengarkan didikan daripada Tuhan saja. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar kami dan terlebih anak-anak kami senantiasa boleh melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berikan sukacita, kesehatan, dan kegembiraan buat kehidupan anak-anak sekolah minggu GKP Yogyakarta yang pada saat ini belum bisa mengikuti ibadah secara tatap muka di bait suci-Mu. Tetapi biarlah melalui ibadah online ini mereka tetap tergerak dan tergugah hatinya untuk tetap mengikuti peribadahan setiap minggu yang dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati juga studi mereka masing-masing agar mereka kelak boleh menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara, orang tua terlebih berguna di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat para orang tua anak-anak kami, Tuhanlah tetap menjagai, memelihara, memberi kesehatan, panjang umur, serta berkat di dalam kehidupan para orang tua anak-anak kami, agar mereka tetap bersukacita di dalam beraktivitas, terlebih di dalam memuji serta memuliakan nama Tuhan. Buat para guru-guru sekolah minggu yang tiada jemu-jemunya untuk melakukan ibadah secara online, Tuhan yang senantiasa memberikan semangat dalam pelayanannya, berikan kesehatan, keselamatan, dan terlebih berikan berkat di dalam pelayanan pekerjaan mereka, agar para guru-guru sekolah minggu tetap bersukacita dalam beraktivitas di dalam memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih di dalam pelayanan mereka. Ampuni kami akan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak hidup di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu di rumah masih semangat kan? Masih dong Bang Rey. Nah, Kak Esther sendiri masih semangat. Mari kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada minggu hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi di dalam ibadah anak-anak sekolah minggu secara online ini dari mengawali hingga mengakhirinya. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kemuliaan, keagungan bagi nama-Mu, menjadi sukacita, berkat bagi kami dan bagi anak-anak sekolah minggu GKPI Yogyakarta. Biarlah Tuhan tetap memelihara kehidupan kami semua agar kami tetap aman di dalam perlindungan Tuhan, agar kami juga tetap bersukacita dan bersemangat di dalam memuji memuliakan nama Tuhan dan juga di dalam melakukan aktivitas kami setiap hari. Ampuni kami akan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak hidup di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita, mulai saat hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.